Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang minggu lalu ya, kita membahas, saya mohon maaf Sabtu kemarin harusnya ya kajian kita, karena saya kemarin dapat callingan dari TV One untuk syuting 6 episode di acara Assalamualaikum Nusantara. Acaranya itu pagi jam 4 sampai subuh. Disuruh datangnya dari sebelum Jumat. Ternyata mulainya persiapan segala macam, habis sholat Jumat makan dulu, baru jam 3-an baru mulai, ya kan. Ya jadi sampai menjelang Isya baru selesai, ya. Ya mudah-mudahan ini langkah awal membuka pintu di TV One. Doain kalau emang ratingnya bagus, insya Allah naik ke Damai Indonesiaku. Nah, kapan tayangnya belum ketahuan, kemungkinan di pertengahan September, bulan September ya. Nah, bulan yang lalu kita udah membahas bagaimana periodisasi dakwahnya Rasul. Ada 2 periodisasi, yakni Mekah dan periodisasi Madinah. Di mana periode Mekah Rasulullah berdakwah sepanjang 13 tahun dan Madinah selama 10 tahun full, ya. Di Mekah sendiri ini Rasulullah memiliki beberapa tahapan dakwahnya, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah beliau berdakwah kepada keluarga terdekatnya dulu. Jadi sebelum kepada orang lain, beliau dakwah keluarganya dulu, ya. Baru kemudian sahabat-sahabat, ya, keluarga besar beliau kumpulkan dulu. Baru kemudian sahabat-sahabat dekatnya, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemarin kita udah ceritakan bagaimana masuk Islamnya. Kemudian ada lagi sebelum Hamzah itu ada Abdurrahman bin Auf. Ada sekira 8 orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Baru kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Belakangan masuk Islam paman beliau namanya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Itu udah tahun ke-6 kenabian baru masuk Islam. Termasuk 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Jadi cukup lama juga Umar bin Khattab masuk Islam. Sepanjang itu beliau menentang dakwah Rasul. Makanya Umar bin Khattab begitu masuk Islam mengejar ketertinggalannya dengan dakwanya para sahabat, luar biasa. Ya. Maka beliau ketika wafat saja dipuji-puji oleh Abdullah bin Abbas, dengan masuknya Islam engkau Islam jadi mulia, dengan keislamanmu Islam bisa menyebar ke seluruh dunia, dengan keislamanmu Islam menjadi tegak dan lainnya. Dipuji oleh Abdullah bin Abbas. Kata Umar, nggak mau. La li wala ali, kata Umar. Jangan berkata begitu. Aku berharap amalku seri aja udah syukur. Amalku draw aja udah syukur. Bayangin sekelas sahabat Umar bin Khattab hanya berharap amalku seri aja sudah cukup. Udah girang aku. Kenapa? Beliau tuh selalu sedih kalau memikirkan masa jahiliyah. Merasa tertinggal dengan dakwahnya para sahabat yang lain, gitu. Nah, beliau berkata ketika dalam detik-detik kewafatannya, beliau berkata begitu. Amalku seri aja udah girangnya luar biasa, udah senang luar biasa. Padahal sekelas sahabat Umar tentu ya luar biasa amalnya. Karena ketawaduan sahabat Umar seperti itu. Nah, baru kemudian masuklah sahabat-sahabat yang lain. Tapi ketika itu tetap kafir Quraisy melakukan pertentangan yang dahsyat. Dengan berbagai cara mereka melakukan, mulai dari kekerasan, intimidasi, ya, bahkan ancaman pembunuhan. Berkali-kali Rasulullah diancam dibunuh.
Sampai mereka menganggap nggak bisa cara satu, cara dua, cara tiga dan seterusnya. Sampai dari mulai yang paling keras sampai mereka mengambil cara dengan cara yang paling halus, diplomasi. Ya. Wa ba'da islami hadzainil batolaini al jalilain, setelah masuknya dua pahlawan besar, dua tokoh fenomenal masuk, yakni sahabat Hamzah dan Umar bin Khattab, ya, itu kekuatan mereka down, ngeper juga mereka dengan masuknya Hamzah bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab. Nah, ini sesuai dengan doanya Rasulullah yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Ya. Jadi mereka seolah diselimuti dengan awan mendung. Dikelilingi awan mendung dan mereka dibangunkan dari mabuknya menyiksa kaum muslimin. Sadar mereka. Ya. Akhirnya apa? Mereka merubah strategi. Udah jangan kekerasan dulu deh, ini udah gak ampun nih. Lagian nih dua macan ini masuk Islam. Bahaya juga kita kalau kita pakai metode yang sama, kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Mereka memakai cara dengan negosiasi, menawarkan banyak hal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang tidak disadari oleh mereka kafir Quraisy, para musuh-musuh Allah dan Rasulnya, mereka nggak menyadari apa yang tidak disadari. Walam yakun yadri haula'il masakin anna kullama tatlu alaihi asyamsu la yusawi janaha ba'udatin amama da'watihi. Walam yakun yadri haula'il masakin, sungguh orang-orang yang patut dikasihani, maksudnya orang-orang kafir itu ya patut kita kasihani, patut dikasihani karena udah begitu terbuka bagaimana ayat-ayat Allah, dakwah Rasulullah, tapi mereka belum juga dapat hidayah. Maka Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri mengatakan mereka orang-orang yang patut dikasihani, tidak paham, tidak tahu. Apa yang tidak tahu para pembesar kafir Quraisy, apa yang tidak tahu diketahui oleh orang-orang kafir, anna kullama tatlu alaihi asyamsu, bahwa sesungguhnya apa saja yang menerangi, apa saja sesungguhnya yang disinari matahari, benda apapun yang ada di bumi atau di langit yang terkena sinar matahari, ya, yang terkena sinar matahari, la yusawi janaha ba'udatin amama da'watihi. Tidak ada yang paling berharga, tidak berharga di sisi Rasul, tidak dianggap berharga oleh Rasul meskipun sebelah sayap nyamuk sekalipun. Jadi di dunia ini bagi Rasul nggak berharga. Apa saja yang terkena sinar matahari buat Rasul nggak berharga dibandingkan dakwah beliau. Jadi buat Rasul dakwahnya nggak bisa ditukar apapun. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, haddatsani Yazid bin Ziyad an Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, ya. Yazid bin Ziyad dari Muhammad dari Ka'ab al-Qurazi menceritakan, beliau berkata, hudditsat anna Utbah ibnu Rubai hudditsat anna Utbah ibnu Rabi'ah, ya. Dikisahkan ada seseorang yang namanya Utbah bin Rabi'ah. Wa kana sayyidan, dia ini pemimpin, tokoh juga, pelopor, tokoh, ya, panutan, ya, pemimpin kabilahnya. Ada seorang itu namanya Utbah bin Rabi'ah. Jadi mereka itu banyak kabilah dan banyak tokoh-tokohnya. Salah satunya ini Utbah bin Rabi'ah. Qala yauman, suatu hari Utbah ini berdiri, ya, wa huwa fi nadi Quraisy, ya, beliau berdiri di hadapan kaum Quraisy. Para pembesar Quraisy ketika itu lagi ngobrol, ya. Utbah datang berdiri di hadapan para Quraisy. Apa kata Utbah? Ya ma'syara Quraisy, ya. Wahai para pembesar Quraisy,
Ketika itu Rasulullah ada di masjid. Ya. Wa Rasulullah jalisun fil masjid wahdah. Rasulullah ketika itu sendirian di Masjidil Haram. Nggak jauh dari situ para pemimpin Quraisy, kafir Quraisy sedang kumpul dan Utbah ketika itu berdiri bicara di hadapan para Quraisy. Apa kata Utbah? Ya ma'syara Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimuhu. Bagaimana menurut kalian kalau aku datengin Muhammad, aku mau negosiasi sama dia, aku mau ajak ngobrol sama dia, ya. Aku mau minta izin nih sama sampean atau minta pandangan sampean ya. Aku datang itu Muhammad yang lagi sendiri, aku coba bicara baik-baik kepada Muhammad, ya. Wa uridu alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha, dan aku akan menawarkan sesuatu kepada Muhammad, mudah-mudahan ada yang dia terima, ada yang dia suka. Fanu'tihi ayyuhasha, maka kita akan beri apapun yang dia minta. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak? Muhammad lagi sendiri nih, mumpung lagi sendiri, ya kan? Gua mau paranin, gua mau tawarin banyak hal. Mudah-mudahan dia setuju. Beberapa hal dari banyak hal itu ada yang dia setujuin. Dan kalau dia setuju, kita akan beri apapun itu. Bagaimana menurut kalian? Apa kata para pembesar Quraisy? Ya, faqalu bala, cocok. Cocok ini, ya kan? Ya Abu Walid, kum ilaihi fakallimhu. Bangun kamu, berangkat, temui Muhammad, bicara sama Muhammad. Tawarin apa aja atau tanya dia mau apa, kita beri. Kita kasih. Ya. Nah, gitu. Faqama ilaihi Utbah, Utbah itu bangun berdiri, ya, hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk di hadapan Rasul, faqala berkata, ya ibnu akhi, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Ya, ini orang-orang Arab itu pinter ngomong kalau ingin diplomasi, kalau mengerayu. Giliran pengen ada maunya, Rasulullah dikatakan ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Kan biar supaya ada hubungan darah, ada kesatuan emosi gitu kan. Dibilang begitu Rasulullah, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Innaka minna haitsu qad alimta minasyatah fil ashirah. Engkau ini punya kedudukan yang tinggi, orang yang mulia, udah viral lah di mana-mana, kira-kira begitu, ya. Wal makanu fin nasabi, engkau juga punya kedudukan yang hebat di nasabmu, punya tempat tersendiri lah bagi kami, nasab kamu itu, ya. Wa inna qad ataita qaumaka bi amrin azim. Sesungguhnya engkau telah membawa kepada kaummu sesuatu perkara yang besar. Faraqta bihi jama'atihim. Di mana faraqta bihi jama'atahum, engkau itu dengan membawa perkara besar kepada kaummu, engkau menyebabkan masyarakat jadi terpecah belah. Kaummu jadi pisah, terpecah-pecah. Ini adalah salah satu yang menjadi alasan mengapa sahabat Umar dulu menentang Rasul, karena dianggap dakwah Rasul memecah belah bangsa. Anak masuk Islam, beriman, diusir oleh ayahnya, disiksa oleh orang tuanya. Istrinya masuk Islam, dicerai, diusir dari rumahnya. Dianggap ini nggak bagus nih, mengganggu stabilitas politik, menimbulkan keresahan. Ya, menurut pandangan mereka seperti itu. Wasafahta bihi ahlamahum, dan engkau mencerai beraikan angan-angan mereka. Wa'ibta bihi alihatahum, dan engkau mengejek, ya, Tuhan-Tuhan mereka. Engkau memecah belah bangsa, engkau mengejek, ini tuduhan orang kafir. Dakwah Rasul dianggap memecah belah bangsa.